Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes, dan kemudian juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengajar kita, maka Roh-Nya yang kudus akan membimbing kita. Kita bisa selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita membuat kita senantiasa bisa kuat ya, atau bisa menikmati pelayanan, pekerjaan, atau apapun yang sedang kita hadapi. Ada satu bagian firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca, yaitu di Yohanes pasal 5 tentang orang lumpuh yang disembuhkan pada hari Sabat. Dan ini sebenarnya bisa kita baca dari ayat 1 ya sampai selesai. Tapi kali ini saya mau baca sampai ayat 9 saja. Dan kita akan lihat beberapa hal yang menarik. Karena firman Tuhan itu up to date, jadi kita bisa melihat aplikasinya atau
penerapannya atau pengertiannya terhadap situasi yang kita sedang hadapi sekarang ya, saat ini. Saya bacakannya dari Yohanes 5. Maukah engkau sembuh? Ayat 1 ya, mulai ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Lalu ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, lama sekali ya, 38 tahun ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi karena Tuhan lihat bahwa dia sudah lama, barangkali keinginannya untuk sembuh itu sudah berkurang atau mungkin sudah hilang ya. Lalu ayat 7 perhatikan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah kita lihat ya, satu persatu ini ya. Kalau kita lihat di ayat 2 ya sampai ayat 3, dikatakan di situ ada berbaring ya, ada sejumlah besar orang sakit yang berbaring, ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Rupanya pada saat itu sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu lalu menggoncangkan air itu. Dan entah sudah berapa kali terjadi, rupanya diamati siapa saja yang bisa masuk lebih dahulu menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam tersebut ketika airnya bergoncang, maka orang itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi ada mujizat di sini ya, mujizat yang terjadi karena bagaimana logika penjelasannya. Orang masuk ke dalam air ketika airnya mulai goncang di kolam Betesda itu, maka orang itu sembuh. Kalau orang buta dia bisa melihat, kalau orang timpang tiba-tiba dia bisa normal, orang lumpuh tiba-tiba bisa bangkit berdiri dan bisa berjalan. Rupanya ini sudah terjadi dan ini jadi apa ya istilahnya satu pengamatan yang orang-orang perhatikan, lalu mereka percaya dan mereka menantikan di sana sewaktu-waktu malaikat Tuhan bisa turun mengguncangkan air itu. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka ini ingin sembuh ya, yang buta ingin bisa melihat, yang orang timpang, orang lumpuh bisa berjalan kembali, bisa sehat kembali. Jadi keinginan untuk sembuh itu memang ada pada manusia ya. Bahkan kalau kita pelajari sudah banyak di pengetahuan yang mengatakan bahwa tubuh ini mempunyai satu sistem untuk recovery ya. Kalau kita sedang mengalami serangan penyakit, maka mungkin bisa demam ya, bisa macam-macam karena itu reaksi tubuh, karena pada saat itu tubuh ini sedang berperang melawan bibit-bibit penyakit yang masuk. Jadi ada sistem pertahanan, ada sistem recovery, pemulihan dalam tubuh ini. Kalau kita cukup istirahat, cukup makan dengan baik ya, maka tubuh itu bisa pulih ya dalam waktu tertentu. Tentunya tergantung penyakitnya. Nah, di sini ada orang-orang yang menantikan mujizat karena mungkin uangnya sudah
habis waktu berobat. Ya, jadi nggak punya uang lagi, sekarang menantikan mujizat. Jadi keinginan untuk sembuh itu ada. Tapi bisa juga orang-orang ini punya uang, tapi teknologi atau kedokteran, ya, tabib yang ada pada saat itu nggak bisa menyembuhkan mereka. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah mujizat. Dan yang waktu itu ada adalah yang terjadi di kolam Bethesda ini. Barang siapa yang bisa masuk ke dalam kolam itu menjadi orang pertama, waktu airnya bergoncang, maka orang itu akan sembuh apapun juga penyakitnya. Lalu di situ di ayat 5 dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wah, nggak kebayang ya. Lalu dia menantikan untuk bisa sembuh, dan Tuhan datang bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, ini perhatikan ya buat kita semua. Bukan hanya soal penyakit ya. Tapi kadang-kadang ketika kita menantikan suatu jawaban ya, suatu harapan dalam doa, kalau setelah sekian lama nampaknya tidak ada harapan, keadaan makin memburuk, maka seringkali keinginan untuk memperoleh jawaban itu berkurang atau mulai sirna atau hilang. Orang sakit misalnya sudah sekian lama berdoa, berusaha, tapi tidak sembuh juga, akhirnya keinginan untuk sembuh itu seperti hilang. Itu sebabnya Tuhan bertanya, mau nggak kamu sembuh? Ya, karena Tuhan tidak melanggar kehendak bebas kita, ya. Kemauan pribadi kita itu, ya, free will itu tidak dilanggar Tuhan. Mau nggak kamu sembuh? Dan orang ini menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, ya, apabila airnya mulai goncang. Nah, ini rupanya ada luapan kecewa, ya, sakit hati atau rasa tidak puas, ya, karena nggak ada yang tolong dia. Ya, dia mau masuk ke dalam kolam itu, dia mau, tapi nggak pernah berhasil karena selalu ada orang lain yang sudah mendahului dia. Nah, ini kalau kita aplikasikan sekarang ya, kondisi sekarang yang terjadi ya, situasi pandemi ini ya, di beberapa daerah membuat rumah sakit itu begitu penuh ya, sehingga ketika orang sakit mau datang ke rumah sakit tidak bisa, penuh semuanya. Ya, alasannya bisa macam-macam ya. Bisa rumah sakitnya penuh atau rumah sakit tersebut tidak menerima untuk merawat penyakit tertentu ya, atau tidak ada ambulans untuk membawa ke sana, banyak sekali. Nah, mereka yang berbaring di tepi kolam Bethesda itu, iman mereka hanya tertuju kepada kolam Bethesda itu. Ketika airnya bergoncang, maka mereka berlomba-lomba masuk dan percaya kalau menjadi orang pertama yang masuk, mereka akan sembuh. Nah, kalau kita lihat zaman yang saat ini kurang lebih sama. Ketika kita sakit, maka iman kita itu tertuju kepada rumah sakit, atau kepada dokter, atau kepada obat tertentu. Dan tiba-tiba obat itu habis, nggak ada. Atau dokter yang kita bilang hebat itu tidak ada ya, atau begitu penuh jadwalnya, baru bisa 3 bulan lagi misalnya, sementara kita sedang dalam kondisi yang mendesak untuk bisa bertemu dengan dokter itu. Atau bisa juga iman kita berpikir mesti ke rumah sakit ini, tapi rumah sakit penuh atau nggak ada ambulans. Apa yang mesti kita buat? Nah, dari sini kita bisa belajar ya, ketika Tuhan bertanya, maukah kamu sembuh? Lalu orang ini menjawab bahwa nggak ada yang bawa dia ke kolam itu. Lalu Tuhan mau tunjukkan, kamu nggak perlu sebenarnya selalu matamu tertuju kepada kolam itu. Dan Tuhan bilang kepada dia di sini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi si orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan dengan cara yang berbeda, yang biasanya lazim pada saat itu ya. Mujizat yang terjadi, yang sudah diakui, yang sudah dilihat, tapi masalahnya gak banyak
ya, karena terbatas sekali. Kita nggak pernah tahu pada masa itu ya, malaikat itu menggoncangkan air di kolam itu berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan. Bisa-bisa nggak ada berita dan tiba-tiba dia muncul, dan yang sembuh cuma hanya satu. Tapi toh orang begitu menantikan goncangan air itu. Ada hal yang menarik ya, ini terjadi di banyak tempat. Kadang-kadang ketika ada satu berita ya, entah itu betul atau tidak, maka orang tuh bisa berlomba-lomba mengejar hal itu. Ya, seperti yang terjadi di kolam Bethesda ini. Dan memang rupanya pada saat itu memang terjadi, orang yang masuk ke sana pertama kali ya, begitu air itu bergoncang, maka orang itu akan sembuh. Tapi Tuhan menunjukkan cara yang lain ya. Ini cara yang unik sebenarnya kalau menurut saya, karena dia nggak berkata kepada semua orang yang ada di situ. Dia cuma bicara pada satu orang yang sudah 38 tahun sakit itu. Ini yang namanya rema ya, perkataan Tuhan khusus kepada seseorang pada waktu tertentu. Ya, ini cerita di zaman kitab Injil. Dan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, itu pada saat itu terbatas. Dia dibatasi tubuh manusia, dia cuma bisa berada di satu tempat pada waktu tertentu. Beda dengan sekarang, ketika dia sudah naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus, dan kemudian firman Tuhan berkata, kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu juga Allah. Dan kita baca di firman Tuhan bagaimana di mana kita berada, Tuhan itu juga berada bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Jadi artinya, kalau kita baca di sini dan kita aplikasikan sekarang, kalau kita menyediakan waktu untuk mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Dia akan bicara kepada kita. Kalau kita sedang sakit misalnya, jelas kita butuh kesembuhan, ya kita perlu belajar percaya bahwa kalau kita ingin sembuh, apalagi Tuhan. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa penyakit bukan dari Tuhan, bahwa Tuhan mau kita sembuh. Kalau kita baca bagaimana kitab Injil, Yesus selalu menyembuhkan orang sakit, walaupun di kolam Bethesda ini yang ditunjukkan cuma satu orang yang disembuhkan, tetapi dia mau menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia. Kita bisa baca semua orang yang punya iman, ketika mereka mendengar bahwa ada perempuan yang sakit pendarahan, menjamah jubahnya Yesus, perempuan itu sembuh, lalu berita ini tersebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Pada masa itu belum ada telepon seperti sekarang, belum ada WhatsApp, tapi beritanya tersebar dengan cepat, sehingga waktu Yesus tiba di suatu daerah, begitu orang tahu ini Yesus, mereka berlomba-lomba membawa semua orang sakit, dan orang-orang itu meminta supaya diizinkan menjamah jubah Yesus. Dan Alkitab berkata, semua orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Tapi dia terbatas di satu tempat. Nah, kalau sekarang dia ada di dalam hati kita, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh ini, adalah hidup by the faith of the Son of God. Ya, hidup oleh imannya Yesus, anak Allah. Jadi dia ada di dalam kita. Nah, kalau kita menyediakan waktu untuk mendengar dia bicara, dia akan bicara ya. Mungkin tidak harus seperti yang dialami orang yang lumpuh ini. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya punya teman, tadi dia telepon ya, dia cerita, dan saya ingat kesaksian dia ketika dia sakit ya. Ini kejadian baru sekitar saya lupa ya, beberapa bulan yang lalu lah ya. Ya, ketika dirawat di rumah sakit, ini kesaksian sekali lagi ya, kesaksian itu satu contoh, tapi jangan ditiru mentah-mentah ya. Perlu dasar firman yang kuat.
Nah, ini teman ini memang belajar firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan mengenai kesembuhan. Jadi waktu dia sakit, dia dirawat di ICU selama 8 hari, dia paksa untuk ingat semua firman Tuhan yang pernah dia baca, dia renungkan tentang kesembuhan, dia akui itu, ya. Bayangkan ya, di ICU itu bukan di kamar biasa. Dan hari ke-9 dia marah sekali dengan penyakit itu. Dan dia bilang sama dokter, dokter saya mau pulang, saya nggak mau di sini ya. Mesti tanda tangan segala macam. Dia pulang, dia lawan dan dia sembuh ya. Nah ini kesaksian sekali lagi ya. Yang seperti ini banyak terjadi. Tapi ingat kita perlu dasar firman Tuhan yang kuat. Bukan hanya sugesti yang hanya di jiwa, tapi ada firman yang pernah kita tabur di hati kita renungkan, kita baca sehingga itu menjadi iman. Nah, kalau kita menyediakan diri kita untuk mendengar dia bicara, dia pasti bicara. Ya, metodenya bisa macam-macam. Oleh sebab itu, ya teman-teman, Bapak Ibu yang mungkin saat ini ingin ke rumah sakit tapi tidak bisa, coba tanya Tuhan. Jangan hanya tertuju kepada rumah sakit. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Dia bisa pakai rumah sakit, dia bisa pakai dokter, dia bisa pakai obat, dia bisa pakai cara mujizat. Saya punya teman di kantor sekian tahun yang lalu, dia sudah kena kanker, udah stadium akhir setahu saya, sudah di kemo berkali-kali, kepala yang sudah botak, dan satu ketika dia hadir, saya juga hadir di satu kebaktian KKR besar di Ancol tahun 2006, dan kemudian dia dijamah Tuhan. Ketika firman diberitakan, ketika pujian penyembahan, dia merasakan ada aliran strom yang mengalir ke dalam tubuhnya. Nah, kami waktu itu duduk di rumput ya, pakai koran, pakai alas seadanya, itu malam ya. Dan dia merasakan jamahan Tuhan. Kemudian dia sembuh. Tentu setelah itu dia jaga hidupnya, dia jaga makannya. Hari ini kalau lihat dia, kita nggak akan pernah menyangka bahwa dia pernah sakit kanker dan sudah dioperasi, sudah di kemo berkali-kali sampai botak ya. Hari ini dia luar biasa sehat. Nah, itu contoh bahwa mujizat itu ada ya. Dan sekarang kalau kita lanjutkan, kenapa tidak semua orang disembuhkan ya? Sebenarnya yang lain itu, kalau mereka betul orang Israel yang mempelajari firman Tuhan yang diturunkan dari sejak zaman Musa, yang perintahnya adalah diajarkan berulang-ulang kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu, maka mereka akan belajar bahwa ada janji Tuhan yang disebut dalam namanya Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Nah, itu harusnya mereka pegang. Itu firman perjanjian yang Tuhan janjikan. Sementara kalau ini ada firman spesial, rema, Tuhan berbicara kepada seorang. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi, dia cerita dalam banyak bukunya ya. Dia bilang kadang-kadang dalam kebaktian itu ketika dia beritakan firman Tuhan, dia bergerak dalam karunia Roh Kudus dan tiba-tiba dia dapat karunia pengetahuan dan dia bilang begini, di sini ada satu orang yang sakit jantung dan Tuhan mau sembuhkan. Coba Anda berdiri katanya. Kalau dilihat ada seorang ibu berdiri. Lalu hamba Tuhan ini bilang begini, bukan kamu, tapi tetap berdiri, saya akan doakan kamu. Lalu ditanya lagi, yang mana? Ada lagi yang berdiri di belakang. Terus dia bilang, bukan kamu, tapi kamu tetap akan saya doakan. Lalu ada satu pemain piano kalau nggak salah berdiri, itu pengiring musik pujian penyembahan. Begitu berdiri, iya kamu, dia bilang. Saat ini juga kamu akan sembuh ya. Karena memang itu bergerak dalam karunia Roh Kudus. Lalu ketika didoakan, orang itu instan sembuh. Lalu dia bilang kepada yang lain yang punya sakit yang sama. Dia bilang begini, saat ini memang karunia Roh Kudus bekerja tapi bukan buat kalian. Tapi kalian yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan berlaku, kamu orang percaya, kamu bisa sembuh dengan iman. Karena itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu dikatakan di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, jadi poinnya apa yang mau saya sampaikan? Jangan batasi Tuhan, tapi pegang baik-baik janji Tuhan bahwa Dia mau kita sembuh. Itu yang perlu kita pegang. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa kadang-kadang ada orang yang gak sembuh? Ya,
Macam-macam alasannya, tidak cukup untuk batas bahas waktunya, tapi kadang-kadang bisa terjadi orang yang sudah sekian lama sakit, kemauan untuk sembuh itu mulai sirna. Apalagi kalau dia sudah terima Yesus dan pada saat-saat tertentu dia melihat seperti dibukakan bagaimana surga itu. Orang-orang seperti ini, tidak semua, tapi biasanya memang tidak mau sembuh. Ya. Ada satu buku saya pernah baca, ya, satu orang didoakan supaya dia sembuh, diajak berdoa dengan iman, pengakuan iman dan seterusnya. Setelah beberapa lama orang itu meninggal. Dan setelah dibaca buku hariannya dia tulis bahwa sebenarnya aku udah capek ya, aku mau pulang aja ke rumah Bapak. Aku percaya aku akan menikmati yang terbaik di sana, tapi keluarga aku mau aku sembuh. Jadi untuk menyenangkan hati mereka, aku ikut doa saja. Yang cerita kayak begini ya, ini cerita di buku yang saya baca. Tapi secara pribadi saya sudah bertemu dengan case-case kayak begitu ya. Kadang-kadang orang yang didoakan itu memang sudah mau pulang ya. Tapi tidak merubah janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Hanya jangan arahkan perhatian kita, iman kita kepada rumah sakit, dokter atau obat, tapi kepada Tuhan. Tuhan tetap bisa pakai rumah sakit. Jangan salah mengerti ya. Saya tidak menentang rumah sakit atau dokter, tidak. Justru Tuhan pakai itu. Tapi iman kita harus terarah kepada Tuhan. Saya punya pengalaman menarik sekian tahun yang lalu ya. Saya lupa tahunnya, mungkin tahun 90-an awal ya. Waktu itu saya suka pergi ke beberapa tempat doa. Di Ungaran sudah pernah, di Puncak sudah pernah. Lalu saya ingin pergi ke satu tempat ya di daerah namanya Gunung Pancar itu ya. Lalu saya sudah tanya sama seorang yang sudah pernah ke sana. Oh gampang, nanti naik angkot turun di daerah sini ya. Kemudian nanti naik ojek ke atas. Murah kok, itu cuma 1.000 atau 1.500 ya. Saya pegang perkataan itu. Jadi waktu saya turun dari angkot, ojek langsung datang ngajak untuk saya bilang mau ke tempat ini, tempat doa. Oh tahu ya. Mereka minta paling rendah itu 4.000 ya. Dan menurut saya kok mahalan, terlalu mahal. Ini saya mau ditipu ya. Jadi saya enggak lah, saya jalan terus. Dengan penuh keyakinan saya jalan. Lalu ojek, Pak jauh tuh Pak ya. Tambahinlah jangan segitu. Saya tetap ngotot tidak mau menambah lagi. Lalu begitu saya udah jalan cukup jauh, satu ojek kejar saya lagi. Dia bilang, Pak itu jauh Pak. Dia bilang, tambahinlah jangan segitu. Waduh, saya keras kepala waktu itu ya. Saya bilang enggak, saya jalan terus. Dan waktu itu sore, sudah menjelang malam. Setelah sekian lama saya jalan, saya lihat tadinya kok ini banyak rumah-rumah. Lama-lama jalannya makin naik dan terjal dan penuh dengan batu-batu. Itu mobil nggak bisa lewat. Kalaupun bisa mungkin mobil jeep ya. Lalu saya naik sudah mulai terengah-engah. Lalu saya lihat rumah mulai berkurang dan mulai gelap. Lalu saya sadar, waduh kalau saya ini tersesat bagaimana ini ya. Terus saya mau balik lagi udah jauh dan malu juga ya. Terus saya pikir udahlah, saya doa, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya keras kepala, saya ngotot dengan cara saya sendiri. Dan saya bilang, Tuhan kirimkanlah ojek ya. Gak lama setelah itu ada motor. Tiba-tiba saya baru teringat ini pengalaman ini baru tadi aja ya. Terus tiba-tiba motor ini deket dan saya stopin. Saya bilang, Pak ojek ya? Ke sana tempat doa bisa Pak? Oh iya boleh. Lalu diajak, saya naik. Ternyata dia bukan tukang ojeknya, dia orang yang pulang kerja. Dia naik motor zaman dulu tuh yang butut ya. Motor itu begitu tuanya sehingga sebenarnya nggak mampu untuk membawa kami berdua. Tapi dia baiknya. Jadi selama jalannya kurang lebih rata dan bagus ya saya bisa naik. Tapi begitu jalannya mulai terjal, berbatu-batu, ya saya mesti turun, saya mesti dorong motor itu. Dan itu berlangsung kurang lebih saya lupa ya 1 jam lebih itu ada ya. Dan akhirnya sampai di tempat tujuan, terus saya senang sekali, ya saya kasih ya banyak, 10.000 kalau nggak salah ya. Nah, terus itu pengalaman mengajar saya luar biasa ya. Sejak saat itu saya belajar untuk tidak ngotot dengan prinsip saya. Kan 1-2 kali kadang-kadang terjadi, tiba-tiba Tuhan bicara, kenapa kamu ngotot, kenapa kamu paksakan.
Ya, kadang-kadang kita ini terbentuk dengan satu pengalaman yang kita yakin yang benar, yang seperti ini. Betul, itu nggak salah. Tapi jangan lupa Tuhan bisa bekerja dengan cara lain, out of the box ya, dari cara berpikir kita. Jadi dia bisa pakai banyak cara. Ya, Suatu ketika saya ada beda pendapat dengan anggota keluarga yang lain ya, terus saya mulai berpikir dia salah, saya yang benar ya. Tapi satu ketika setelah tenang, Tuhan seperti bicara sama saya. Kamu gak lihat bagaimana hidup dia? Coba lihat, coba renungkan. Apa yang kamu punya, apa yang dia punya. Coba bagaimana kamu dibentuk oleh pengalaman. Dia bagaimana? Jangan pandang dia harus seperti kamu. Dan tiba-tiba hati saya terenyuh, iya Tuhan ya. Ya ampuni saya salah Tuhan. Lalu saya mulai melembut dan saya tidak ngotot lagi dengan prinsip saya itu. Saya mulai belajar untuk menghargai orang lain yang mungkin tidak sama seperti saya. Dan memang setiap orang itu berbeda. Ya, jangan paksakan juga untuk orang ngotot, mesti begini, cara begini. Enggak juga. Mesti dengan iman, ayo percaya. Kalau dia enggak punya bagaimana? Ya. Ketika kita di zaman seperti sekarang ini, ayo percaya dengan iman begitu. Kadang-kadang kita harus turun ya, mungkin menurunkan level iman kita, sepakat dengan level di mana iman dia itu ada ya. Karena biasanya saya ngalami waktu ke bersama rombongan ke Israel ya, lalu saya sebagai abuna itu ya, sebagai hamba Tuhan ikut lewat Mesir naik ke Gunung Sinai. Ya, kami naik onta sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Ya, kami turun di satu tempat perhentian, lalu kami mesti jalan kaki ke atas. Nah, di situ baru kelihatan orang-orang yang mungkin cukup kelihatannya sehat, oke, masih muda. Tapi ketika jalan itu naik terus 1,5 jam, mulai kelihatan siapa yang jarang olahraga. Ya. Nah, di situ kita nggak bisa paksakan. Ya. Berkali-kali mesti berhenti, tapi ya puji Tuhan, menurut saya anugerah Tuhan itu ya. Kami semua bisa sampai di puncak Gunung Sinai itu ya, walaupun sudah gelap jam 9 malam mungkin kami berdoa ya, nangis ya di jamaah Tuhan, merasa terharu sekali bisa naik ke sana lalu turun kembali ya. Tapi poin ini saya mau bilang begini, kadang-kadang penampilan kita di luar itu sama. Kita mungkin kalau ibadah kita pakai jas, pakai batik, pakai seragam, kita rapi, kita semangat, shalom, halo apa kabar, oh Tuhan berkati, kita amin, yes, ayat kita hafal ya. Tapi apakah kita terlatih dalam otot-otot iman kita sehari-hari ya. Jangan paksakan kepada orang lain. Tapi firman bahwa Tuhan mau kita sembuh, yes, itu betul ya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kirim penyakit untuk mengajar kita. Penyakit itu ada karena dosa, karena kesalahan. Mungkin bukan kesalahan kita ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi dalam hal seperti itu pun Tuhan bisa bawa itu menjadi kebaikan. Tuhan mengajar kita ya. Jadi kalau kita perluas wawasan kita ya, kita bisa ditolong Tuhan, menerima pertolongan Tuhan dengan berbagai cara. Sebagai contoh begini, sekarang ini ya kita ngomong masalah pandemi, hal praktis lah. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman tidak bisa ke rumah sakit misalnya, memang kita bisa berdoa supaya tetap dapat rumah sakit, is okay, gak apa-apa. Tapi sementara belum dapat, jangan khawatir, jangan sampai hilang harapan. Bukankah kesembuhan itu dari Tuhan? Ini ngomongnya gampang kelihatannya ya, tapi yang mengalami mungkin bisa protes dan sebagainya. Tapi dalam tahap tertentu saya pernah menghadapi situasi yang memang beda, tapi memang membutuhkan kekuatan tekad percaya firman Tuhan. Sehingga fakta itu bisa berubah karena kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Ya. Salah satu berkat ya yang belakangan ini baru saja saya lihat Tuhan luar biasa adalah ketika dalam masa seperti ini ya, 2-3 minggu saya punya anggota keluarga yang datang ya dari luar negeri, tinggal bersama, dan mereka harus kembali karena
tiket dan visa dan sebagainya itu membuat mereka harus balik karena pekerjaan juga. Dan sejujurnya waktu mereka ada bersama saya mendoakan, tapi juga ada kadang-kadang, aduh jangan sampai nanti ketika mereka mau balik tiba-tiba hasil tes PCR-nya positif ya. Dan saya doa ya, saya jagain juga jangan sampai wanti-wanti juga ya, karena nampaknya penularan begitu cepat sekali. Dan puji Tuhan waktu dibawa tes dan hasilnya dikirimkan, saya lihat wow negatif. Saya terharu sekali, saya bilang Tuhan kau baik. Dan mereka akhirnya bisa kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing ya, di luar ya. Coba lihat ya, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Coba renungkan Mazmur 91 ya. Apakah itu mirip seperti yang terjadi sekarang? Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi tidak menimpa aku. Bukankah itu yang sering kita akui, kita ucapkan, kita baca tiap hari? Tapi seberapa jauh kebenaran itu masuk ke dalam kedalaman hati kita yang paling dalam ya. Kita pegang itu dan itu jadi. Bapak Ibu ya teman-teman, coba baca. Coba lihat renungan yang membangkitkan iman. Bacalah buku-buku orang-orang seperti John G. Lake ya. John G. Lake itu tinggal di satu daerah di mana tempat dia tinggal dikatakan itu kota yang paling sehat. Karena ketika dia tinggal di situ, dia mendoakan orang sakit, kemudian dia buat sekolah kesembuhan. Murid-muridnya ditugaskan untuk praktek doakan orang sakit, dan pesannya adalah jangan kembali sebelum orang yang kamu doakan sembuh. Wow, ya. Saya belum terlalu banyak baca cerita tentang dia ya, tapi beberapa kutipan itu luar biasa. Salah satu yang terkenal adalah ketika ludah dari orang yang sakit TBC kalau nggak salah yang sangat menular itu ditaruh di tangan dia, maka kuman yang ada di tangan dia itu langsung mati ya. Itu dilihat dengan mikroskop ya. Ada kuasa kesembuhan yang bekerja, tapi jangan lupa John G. Lake juga orang yang kenyang dengan firman Tuhan, yang pegang firman Tuhan, sama seperti Smith Wigglesworth ya. Smith Wigglesworth itu atau John G. Lake, saya lupa, salah satu di antara mereka itu mendoakan orang sakit. Ada salah satu caranya, mereka doakan peluk satu batu ya, atau tempat duduk tertentu yang kayak batu gitu. Setelah doakan, kemudian orang sakit ditaruh di batu tersebut dan orang itu sembuh instantly. Luar biasa. Nah, yang kayak begini seringkali tertutup bagi kita yang hidup di zaman modern. Kita melihat hal-hal yang terlalu dangkal ya. Kita kurang merenungkan firman sampai itu meresap begitu dalam ya. Ya. Dulu saya suka pernah bilang sama beberapa teman ya, ketika kamu punya kebutuhan ya, kamu doa begitu rupa sampai kamu lihat kebutuhan yang kamu butuhkan itu, misalnya uang itu jatuh nimpa kepala kamu dan kamu kaget gitu. Lalu ketika saya cerita kayak begitu, ada yang bilang cecek yang jatuh katanya. Tapi ya sulit ya dibilangnya, tapi Smith Wigglesworth pernah bilang begini ya, ini pengalaman dia, dan kalau mau dilawan ya dia memang terbukti seperti itu ya. Dia cerita, kalau saya mendoakan orang sakit dan orang itu nggak sembuh, maka saya terus berdoa, saya berbahasa roh, lalu dengan iman saya naik ke surga dan saya lihat orang itu sudah sembuh, penyakit itu sudah hilang. Dan dengan iman seperti itu, saya turun kembali lagi ke bumi, dan saya tengking penyakit itu dan orang itu sembuh. Wow, teman-teman ya, Bapak Ibu, kita melayani Tuhan yang luar biasa. Coba gali firman Tuhan. Seberapa jauh kita gali itu menjadi milik kita. Firman itu dikatakan adalah kesembuhan, obat bagi mereka yang mendapatkannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita mendapatkannya? Mari renungkan firman Tuhan dan percaya bahwa Dia punya banyak cara untuk menjawab kebutuhan kita. God is good all the time. God is love. He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.